Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa yang maha baik di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan senantiasa berikan bagi kami dengan memberikan yang terbaik, kesehatan, sukacita, dan apapun yang perlu. Secara khusus firman-Mu malam ini ingin kami dengar. Biarlah Roh-Mu yang menguatkan hati pikiran kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 hingga ayat 21, dan yang menjadi pembimbing ayat 20 hingga ayat 21 demikian firman Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetapaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, Wahyu adalah bagian dari penglihatan Rasul Paulus ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan kalau kita coba baca secara menyeluruh kitab Wahyu dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-22, di sana banyak kejadian-kejadian, simbol-simbol, peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang kita tidak mengerti, dan kadang-kadang memberikan gambaran yang samar-samar tentang apa yang akan terjadi. Namanya wahyu, penglihatan. Artinya di sana tidak secara rinci, secara jelas dikatakan inilah yang akan terjadi. Bagaimana wahyu bagaimana Rasul Paulus dalam wahyu itu membuat gambaran-gambaran atau membuat nama-nama atau peristiwa-peristiwa yang diangkat dari para persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh manusia. Salah satu dari gambaran atau peristiwa yang diangkat oleh Rasul Yohanes adalah renungan kita hari ini, di mana dia melihat sangkakala yang berbunyi, yang disuarakan dari sorga, dan semua orang akan datang, tetapi semua tidak diselamatkan. Sangkakala yang pertama dan kedua hingga sangkakala yang keenam. Muncullah suara dari 4 tanduk mezbah emas yang ada di hadapan Allah. Mezbah itu merujuk pada tempat di mana korban dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks ini suara dari mezbah mungkin menunjukkan bahwa penghakiman Allah sudah dikatakan, bahwa keputusan tentang peristiwa itu sudah ditentukan. Malaikat ke-6 kemudian diberi perintah untuk melepaskan 4 malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat. Sungai Efrat memiliki signifikasi dalam Alkitab karena merupakan salah satu batas wilayah yang penting dalam sejarah Israel, dan karena merupakan salah satu batas wilayah yang penting, seringkali diasosiasikan dengan wilayah yang menjadi pusat pertempuran di akhir zaman. Keempat malaikat yang terikat di sana mewakili kekuatan dan Allah yang dikendalikan, yang Allah kuasai, yang Allah pakai, yang akan terlepas untuk memainkan peran dalam penghakiman ini.
Ini mencerminkan kekerasan hati manusia yang sangat mendalam. Meskipun bencana besar dan penghakiman Allah yang menyertai dunia ini, umat manusia masih memilih untuk berpegang pada dosa-dosa mereka, pada kejahatan mereka, termasuk kepada penyembahan berhala, patung, pembunuhan, sihir, percabulan, dan yang lain-lain. Ini sangat menarik, walaupun sudah dikasih tahu atau diberitahu bahwa ancaman sudah ada, tetapi manusia tidak peduli dengan ancaman itu, tetapi masih tetap dalam kondisi mereka dalam kejahatannya, dalam keberdosaannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, secara keseluruhan Wahyu 9 ayat 13 sampai 21 menggambarkan penghakiman Allah yang dahsyat terhadap dunia yang penuh dengan dosa. Pasukan-pasukan yang dilepaskan menggambarkan kekuatan Allah yang tak terhentikan untuk menghukum kejahatan dan memberikan peringatan yang sangat serius kepada umat manusia agar bertobat. Sebenarnya saudara-saudara, gambaran-gambaran ini hampir sudah kita lihat bahwa di setiap waktu, di setiap zaman, Allah selalu mengingatkan akan tantangan, akan persoalan, akan kejahatan yang semakin merajalela, walaupun kejahatan itu tidak pernah menaklukkan Allah. Tetapi pada akhirnya, pada masanya Tuhan akan memperlihatkan kuat kuasanya, pasukannya, dan penghukumannya. Karena itu sebelum penghakiman itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bertobatlah, berpalinglah ke jalan Tuhan yang benar, tinggalkan segala kejahatan, tinggalkan keberdosaan, tinggalkan penyembahan-penyembahan berhala, tetapi menyembah Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kita setiap waktu dan setiap hari. Amin, kita berdoa. Kami sangat berterima kasih kehadirat-Mu Tuhan, untuk firman-Mu dan untuk berkat-Mu. Dan bagaimana Engkau memperingatkan bahwa segala sesuatu akan dihakimi. Kedahsyatan kuasa-Mu sebenarnya bisa kami lihat dengan segala perbuatan-Mu, tindakan-Mu. Tetapi kami terlalu sering tidak mendengarnya atau tidak memahaminya. Kami masih terjebak di dalam dosa kami, kejahatan kami. Karena itu Bapa, biarlah Roh-Mu yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.